Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan tentang benih iman, kepercayaan penuh pada Allah, dan panggilan untuk menjadi hamba yang setia. Yesus mengumpamakan iman kita seperti biji sesawi. Biji itu kecil sekali, hampir tak terlihat. Tetapi jika ditanam di tanah yang baik, ia tumbuh menjadi pohon yang besar. Iman pun demikian. Kadang iman kita terasa kecil, rapuh, bahkan goyah. Namun jika kita menanamnya dalam tanah yang subur, yakni dalam doa, sakramen, dan sabda Tuhan, maka iman itu akan bertumbuh kuat dan memberi tempat teduh bagi banyak orang. Saudara-saudari, seringkali kita ingin iman kita besar seketika, tetapi lupa bahwa pertumbuhan iman memerlukan kesabaran dan perawatan. Sama seperti petani yang tekun menyiram dan merawat tanamannya, kita pun harus rajin merawat iman dengan doa yang setia, dengan hidup ekaristi, dengan mendengarkan sabda Allah, dan dengan kasih nyata kepada sesama. Sabda Tuhan mengingatkan kita untuk percaya tanpa ragu. Rasul Yakobus berkata, "Janganlah bimbang, sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut diombang-ambingkan oleh angin." Dalam doa-doa kita seringkali kita ragu, apakah Tuhan benar-benar mendengarkan doa kita? Apakah Tuhan peduli? Tetapi hari ini Tuhan meneguhkan kita. Ia adalah Bapa yang baik. Setiap anugerah yang baik datang darinya. Maka janganlah bimbang, janganlah goyah. Percayalah, bahkan ketika kita berdoa untuk hal-hal yang kelihatannya mustahil. Yesus berkata, "Kami adalah hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang memang harus kami lakukan." Sabda ini mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus berarti melayani tanpa pamrih. Kita sering merasa ingin dihargai, ingin dipuji ketika melakukan kebaikan. Tetapi Yesus mengingatkan, pelayanan kita bukan demi mencari tepuk tangan, melainkan demi kasih kepada Allah dan sesama. Kita melayani bukan karena kita hebat, tetapi karena itulah kewajiban kasih kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh merawat iman kita di tanah yang baik, ataukah kita membiarkannya kering tanpa doa dan sakramen? Apakah kita berdoa dengan penuh iman atau masih bimbang dan ragu? Apakah kita melayani dengan tulus atau masih mencari penghargaan dan pujian manusia? Semoga Tuhan menumbuhkan iman kita, membersihkan hati kita dari keraguan, dan menguatkan langkah kita untuk melayani dengan rendah hati. Dan semoga kita, meski hanya hamba yang kecil, dapat dipakai Tuhan untuk karya besarnya di dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah